Ganti harddisk dengan SSD tanpa harus install ulang. Tinggal cloning aja Windowsnya dan kita coba nyalakan. Boom, 3 kali lebih cepat bootingnya jika dibandingkan dengan harddisk lamanya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Buat teman-teman yang ingin ganti dari harddisk ke SSD, baik itu dari laptop atau PC-nya, di video kali ini kita akan share cara untuk cloning Windows dan juga aplikasi yang terinstall dari sebuah harddisk ke SSD tanpa install ulang. Buat teman-teman yang masih menggunakan harddisk di laptop atau di PC-nya, salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan performa laptop atau PC kalian adalah mengganti harddisk dengan SSD. Karena kalau kalian ganti harddisk kalian ke SSD akan sangat terasa perbedaan performanya, mulai dari booting Windows kalian, kemudian buka tutup aplikasi, dan juga saat menjalankan game yang kalian mainkan. Dan di video kali ini kita akan share ke teman-teman cara untuk migrasi operating system dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di harddisk kalian ke SSD tanpa kalian harus install ulang, tanpa kalian harus install lagi aplikasi-aplikasi kalian, dan tanpa harus install driver yang sudah terinstall ke laptop atau ke PC kalian dengan sangat mudah. Untuk melakukan cloning atau migrasi operating system dari harddisk ke SSD sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa cloning atau migrasi dengan menggunakan command prompt saja, tapi prosesnya akan cukup lama dan sedikit ribet. Kalau teman-teman ingin mudah, kalian bisa gunakan aplikasi pihak ketiga, dan di video kali ini kita akan gunakan salah satu aplikasi pihak ketiga dari iSunshare, yaitu CloneGo. Sebenarnya aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan untuk migrasi ya, tapi kalian juga bisa gunakan untuk backup operating system dan aplikasi yang terinstall, sehingga misal nanti kalian ingin install ulang laptop atau PC kalian, tidak perlu lagi untuk install Windows-nya, install drivernya, install aplikasinya. Tinggal kalian restore aja Windows dan aplikasi yang sudah kalian backup tadi ke SSD kalian, sehingga prosesnya akan jadi lebih cepat. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke laptop yang akan kita cloning Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di sini. Sudah ada beberapa aplikasi seperti Handbrake, kemudian OBS, Steam, dan juga VLC Media Player yang sudah kita install. Dan sekarang kita akan mengcloning Windows dan aplikasinya. Langkah yang pertama, silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke iSunshare.com. Di sini teman-teman tinggal langsung pilih download di sini untuk mendownload aplikasi CloneGo-nya guys. Setelah terdownload, silahkan langsung install aplikasinya. Tinggal double klik aja, lalu tinggal pilih next, pilih agree, dan tinggal pilih install untuk menginstal iSunshare CloneGo-nya. Setelah terinstall, kita akan langsung pilih finish untuk langsung menjalankan aplikasinya. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi CloneGo-nya. Di sini langsung terdeteksi partisi yang ada di laptop atau di PC yang kita gunakan. Kebetulan di laptop yang kita gunakan ini menggunakan satu hard disk yang size-nya 500 GB, dan kita sudah bagi menjadi dua partisi ya, ada drive C dan juga drive D. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa menu yang bisa kita gunakan di aplikasi iSunshare CloneGo ini. Mulai dari menu copy, ini bisa kita gunakan untuk mengcloning partisi yang ada di laptop atau di PC kita. Misal di laptop kita ini ada dua partisi ya, drive C dan juga drive D. Kalian bisa cloning atau copy masing-masing partisi. Misal kalian ingin cloning drive C aja atau mungkin drive D saja, kalian bisa pilih menu copy ini guys. Kemudian yang kedua ada menu backup. Ini bisa kalian gunakan untuk membackup data kalian yang ada di satu partisi. Misal teman-teman ingin backup drive C kalian yang isinya Windows dan juga aplikasi yang terinstall, kalian bisa backup dengan aplikasi ini juga. Kalian bisa simpan nanti backupannya ke harddisk eksternal, dan kalau Windows kalian error, kalian bisa restore Windows yang sudah kalian backup tadi, sehingga kalian tidak perlu untuk menginstal ulang Windows dan juga aplikasi-aplikasinya. Selanjutnya ada menu restore. Ini bisa digunakan untuk merestore file yang sudah kalian backup tadi. Dan yang terakhir di sini ada menu disk cloning. Kalau misal kalian ingin mengcloning full satu hard disk yang ada di laptop atau di PC kalian. Misal di laptop yang kita gunakan ini ada satu hard disk yang sudah kita bagi menjadi dua, drive C dan juga drive D. Kalau kalian pilih disk cloning ini, maka yang di cloning adalah keduanya, baik itu C, D, dan kalau ada E pun juga akan di cloning juga. Kalau teman-teman hanya ingin mengcloning Windows dan aplikasi yang terinstall saja, kalian bisa pilih menu copy dan cloning drive C-nya saja. Di sini kita akan pilih yang menu copy untuk mengcloning Windows dan aplikasi yang terinstall yang ada di drive C. Kemudian di sini karena kita akan migrasi atau cloning data dari drive C yang ada di hard disk kita ke SSD yang baru,
Sekarang kita akan pasang SSD baru kita ke laptop atau ke PC yang kita gunakan. Karena SSD di sini konektornya menggunakan SATA, jadi kita perlu sebuah enclosure seperti ini untuk mengkonvertnya ke USB. Kita langsung pasang SSD-nya ke enclosure. Setelah itu tinggal pasang kabelnya dan kita bisa hubungkan SSD baru kita ke laptop kita menggunakan kabel USB seperti ini guys. Sekarang kita akan langsung pasang SSD barunya ke laptop yang kita gunakan. Setelah terpasang, kalian bisa klik kanan di menu Start lalu pilih Disk Management. Kemudian di sini silahkan teman-teman pilih sistem partisi untuk SSD kalian. Ini silahkan kalian sesuaikan dengan sistem partisi dari hard disk lama kalian. Kalau misal kalian belum tahu, kalian bisa close dulu. Setelah itu kalian klik kanan di hard disk kalian di sini, lalu pilih Properties dan pilih Volumes. Lalu di sini teman-teman bisa lihat partition style-nya. Kalau di sini GPT, kalian setting juga partition style atau sistem partisi dari SSD baru kalian ke GPT. Setelah kita cek, kita tinggal pilih OK. Kemudian klik kanan di sini dan pilih Initial Disk. Lalu pilih yang GPT, setelah itu pilih OK dan klik kanan pada Unallocate Space-nya. Pilih New Simple Volume, pilih Next, pilih Next, Next, pilih Next lagi dan pilih Finish. Maka sekarang SSD baru kita sudah terdeteksi di laptop yang kita gunakan. Setelah selesai, kalian bisa close disk manajemennya. Dan sekarang kalian bisa lihat sekarang SSD-nya sudah ada di aplikasi iSunshare Clone Go-nya guys. Lalu untuk mulai mengcloning Windows dan juga aplikasi yang terinstall di drive C, kalian tinggal pilih menu yang ada di bagian bawah sini, centang di bagian Set Target as Boot Disk. Lalu di sini pastikan select a source partition, arahkan ke drive C, dan untuk targetnya silahkan kalian arahkan ke SSD baru kalian. Karena di sini SSD-nya drive E, jadi kita pilih yang drive E. Setelah selesai, tinggal pilih Start. Kemudian di sini kalian bisa baca semua data yang ada di SSD baru kita akan dihapus karena kita menggunakan SSD baru ya pastinya kosongan. Tapi kalau kalian menggunakan SSD yang sudah ada isinya, pastikan sudah kalian amankan datanya. Di sini tinggal pilih Yes dan kita tinggal tunggu sampai proses cloningnya selesai. Untuk prosesnya ini tergantung dari total size-nya ya. Semakin besar maka prosesnya pun juga akan semakin lama. Di sini size-nya sekitar 24 GB-an dan untuk remaining time-nya sekitar 10 menitan. Jadi kita akan tunggu saja sampai prosesnya ini selesai teman-teman. Oke teman-teman, di sini proses cloning atau copy-nya udah selesai dan prosesnya tidak terlalu lama ya. Karena memang drive C kita size-nya masih cukup kecil, sekitar 24,5 GB. Setelah selesai kalian tinggal pilih OK, maka sekarang di sini drive E-nya sudah ada isinya. Kemudian setelah kita cloning Windows dan juga aplikasi yang terinstall ke SSD baru kita, sekarang kita akan lepas hard disk lama dan pasang SSD baru dan kita akan langsung booting ke SSD yang kita gunakan. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang cara cloning Windows menggunakan Clone Go ini. Aplikasi ini bisa kalian gunakan secara gratis tapi fiturnya terbatas. Kalau kalian ingin gunakan yang full version, kalian bisa beli lisensinya. Harganya $20 dan ini lifetime license, artinya bisa kalian gunakan seumur hidup. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.